Selamat pagi dan salam sehat buat anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran IPS. Namun sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita mohon tuntunan doa. Oleh karena itu kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita masih akan belajar tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Masih lanjutan pada materi pada pertemuan kali lalu dengan kompetensi dasar itu masih yang sama itu. Yang pertama, menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial, budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Yang kedua itu adalah menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia. Kita bahas tentang perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Nama-nama suku bangsa dan daerah asal seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini, misalnya itu ada suku bangsa Aceh, Gayo, Tamiang dan lain-lain itu di Aceh. Kemudian ada suku bangsa Batak, Toba, Batak Karo, Batak Mandaling, Nias dan lain-lain itu di Sumatera Barat. Dan juga ada suku bangsa Minangkabau, yaitu Bucit, Tanjung Kato, Panyali, Sikumbang itu di Sumatera Barat. Dan juga ada di Bangka Belitung itu adalah suku bangsa Bangka, Belitung, Mindanao, Rawas dan Semendo. Kalau di DKI Jakarta itu adanya suku bangsa Betawi. Kalau di Kalimantan Barat itu adanya Dayak, Ngaju, Apo, Kayan, Nguruk dan lain-lain. Itu di daerah asalnya itu dari Kalimantan Barat. Kalau di kita Nusa Tenggara Timur itu adalah adanya suku bangsa Timor, Rote, Sabu, Manggarai, Ngada, Ende, Barangkuka, Sumba, Alor. Sedangkan yang ada di Sulawesi Tenggara itu adalah Woba, Laki, Muna, Buton. Kalau di Bali itu nama suku bangsanya adalah Bali. Sedangkan di Maluku itu adalah Ambon, Alifuru, Berase dan Paru. Lebih jelasnya anak-anak dapat melihat pada slide ini. Selanjutnya itu adalah perbedaan pekerjaan. Pekerjaan itu merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pada saat ini kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan, baik sektor formal maupun non-formal. Pekerjaan sektor formal itu adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Para karyawan perusahaan, pegawai kantor bank, pegawai pemerintah, dan guru merupakan contoh pekerjaan pada sektor formal. Pada jenis pekerjaan formal ini, individu terikat secara langsung oleh sistem yang berlaku.
Dengan demikian, mereka bekerja penuh dengan aturan yang mengikat. Selanjutnya itu adalah pekerjaan sektor non-formal. Nah, pekerjaan sektor non-formal itu adalah pekerjaan yang dilakukan secara mandiri atau kepada perseorangan. Contohnya pemilik bengkel, petani, penjual sayur di pasar, dan pelaku usaha mandiri lainnya. Itu mereka bekerja secara mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Sebagai sebuah negara besar, bangsa Indonesia jauh lebih beragam atau heterogen dibandingkan dengan negara-negara lain. Perbedaan tersebut tentu harus dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Potensi keberagaman budaya dapat dijadikan objek dan tujuan pariwisata di Indonesia. Itu yang bisa mendatangkan devisa bagi negara. Pemikiran yang timbul dari manusia di tiap-tiap daerah dapat pula dijadikan acuan bagi pembangunan nasional. Selanjutnya adalah peran dan fungsi keragaman budaya. Peran dan fungsi keragaman budaya yang pertama itu adalah sebagai daya tarik bangsa asing. Kekayaan budaya bangsa Indonesia adalah salah satu daya tarik wisatawan mancanegara, seperti yang lampirkan foto berikut ini. Yang kedua itu adalah toleransi. Itu adalah tertanamnya sikap toleransi di Indonesia. Kebudayaan Indonesia bukan milik satu suku bangsa, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Dan selanjutnya adalah mengembangkan kebudayaan nasional. Itu adalah puncak dari kebudayaan daerah. Selanjutnya adalah saling melengkapi hasil budaya. Di Indonesia sendiri, kekayaan budaya apabila berinteraksi akan menghasilkan inovasi budaya baru yang sangat berharga. Dan yang terakhir itu adalah mendorong inovasi, yaitu pembaruan untuk menjadi lebih baik. Itu adalah beberapa peran dan fungsi keragaman budaya. Bentuk-bentuk inovasi kebudayaan dapat terjadi karena akulturasi dan asimilasi. Misalnya, Menara Masjid Kudus memiliki bentuk yang sama dengan Balai Kulkul Pura Taman Ayun di Bali. Ini menara Masjid Kudus dan ini adalah Balai Kulkul Taman Ayun di Bali. Ada di foto berikut ini. Walaupun bentuknya sama, tetapi fungsinya berbeda. Balai Kulkul memiliki fungsi sebagai tempat upacara keagamaan umat Hindu, sedangkan Menara Masjid Kudus merupakan tempat ibadah umat Muslim. Interaksi budaya di atas menunjukkan sikap toleran masyarakat pada masa lalu. Anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.